Makanan ada dua cara. Kalau tinggal di rumah kayak gini yang disebut cutek, biasanya buang sampahnya itu disimpan di depan rumah dan pakai tong sampah kayak gitu. Kalau di Indonesia macam mana guys? Macam mana cara dia buang bakalan sampah dia? ditempelin stiker. Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Sarang wilujeng supi ke channel Abdi Kemahadamang good people. Moga kawan-kawan semua berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini saya akan menemani kawan-kawan semua dalam video reaction kali ini, dan video yang kita react hari ini dari akun TikTok guys. Dan akun TikTok ini Reisha Prasasti, guys, oke? Jadi nanti link daripada akun TikTok ini saya letak di ruang description box di bawah. Nanti buat kawan-kawan semua simak dan pertimbangkan untuk follow akun TikTok ini. Ojo lali di subscribe channelku good people, jangan lupa share, like dan juga komen guys, oke? Jadi ini adalah sebuah video orang Indonesia yang berada di Korea dan merasakan sendiri culture shocks yang ada di Korea guys. Apakah orang Korea itu resis sama Indonesia guys? Kita akan tahu di dalam video ini, dan juga kita akan mengetahui reality guys. Reality sama ada serupa ke tidak drama Korea dan reality life ini di Korea guys, oke? Jadi ini pengalaman orang Indonesia sendiri. Tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton isikan dengan video ini good people. Let's go, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Guys, kalian tahu nggak sih perbedaan bayi yang baru lahir di Korea sama di kalau Indonesia? bayi baru lahir. Nah, kalau di Indonesia kan ada acara 40 harian bayi sama Di Indonesia ada akikahan. begini kan? By the way, ini foto Riha waktu akikahan sama 40 harian. 40 hari. Nah, kalau di Korea itu ada yang namanya baekil atau 100 harian. Baekil. Yang dimana si bayi itu nggak boleh 100 keluar rumah dan hari ketemu lepas orang lahir, banyak guys, ya? sebelum 100 hari. Oh. Kalau di Korea kenapa 100 hari? Karena katanya dulu kan Korea itu negara yang miskin, sama penjajahan Jepang tuh banyak bayi-bayi yang meninggal sebelum 100 hari. Oh iya. Dan budaya 100 hari ini atau baekil ini masih terasa kental di Korea. Dibawa sampai Dan ke hal tersebut sekarang, membuat modern. kita pasangan Indonesia Korea itu culture shock lagi. Nah, karena waktu itu kita tinggal di Indonesia, otomatis kita harus mengikuti culture atau budaya yang ada di Indonesia, yaitu 40 harian sama tasyakuran akikahan. Tapi suami aku tuh kekeh karena dia orang Korea dan menganut yang baekil ini nih, yang 100 hari ini, dia tetap nggak mau merayakan itu. Tapi setelah perbincangan panjang antara aku dan suami, akhirnya suami aku mengalah dan mengikuti budaya yang ada di Indonesia. Terus waktu 100 harian Ryuha, karena aku nggak tahu harus menyiapkan apa, makanan apa yang harus disiapkan, jadilah kita merayakan dengan sederhana, cuma pakai kue dan lilin. Jadi kalau buat kalian yang pengen nikah sama Jamin, jangan buta budaya kayak aku ya. Yeay, kita bahas yuk K-drama Nah, versus K-drama, real guys. life. Di sini Ada aku lagi reality. nonton dramanya Shooting Star. Siapa yang udah pada nonton? Nah, di sini ada Sama cuplikannya ya. seperti yang di drama Korea. Shooting Star. Siapa yang pernah nonton film ini? Sila komentar di ruang komentar di 새로운 bawah. 정보가 업데이트되어 전달됩니다. Waduh. 팀장님, 제주도 한 번도 못 가보셨다고 합니다. Aduh, jangan lama-lama, nanti 남친이랑 kena copyright. 가보시라고 했더니 시리눈으로 먼산을 보셨습니다. 엄청 가고 싶은 것 같습니다. 그럼 콩나. 근데 우리 이렇게 갑자기 여행 가도 되나? 갑자기가 아니야. 난 이 여행의 모든 걸 걸었다고. 이 지도 보이지? 내가 직접 손수 다 그렸어. 헐, 이렇게까지? 자, 이 자료 보이지? 진짜? 내가 직접 손수 다 뽑았어. 제주도 1년 살게요? 이 정도로는 치밀 하고 또 Ini 꼼꼼해요. tidak boleh lama-lama nih guys, nanti kena copyright. Bahaya nih kalau film Korea. Ada yang tahu kali ini aku bakalan ngebahas apa? K-drama versus real life. K-drama versus real cowok Korea life. itu kalau mau ngedate atau jalan, dia penuh dengan rencana dan perhitungan. Maksudnya ya jelas ya, di sini mau kemana, di mana, jam berapa, itu semuanya jelas. Wow. Jadi untuk pertama kali ngedate aku cukup kaget karena dia udah menyiapkan mau pergi kemana, mau beli apa, terus mau makan apa, dan perginya gimana. Oh ya, by the way, ini chattingannya emang kayak sebagian contoh aja ya, karena chattingan pertama kali itu nggak ada. Salah satu kenapa mereka merencanakan kalau dating adalah biar si ceweknya nggak salah kostum guys. Oh. Tapi emang pada dasarnya dalam hal apapun orang Korea itu sedetil itu. Jadi mereka nggak mau buang-buang waktu kalau kita lagi liburan atau pergi ke suatu tempat. Jadi guys, kalau kalian diajak jalan Detail atau loh. diajak ngedate sama
Kim Tae Hyung Kim atau Tae Hyung. Lee Min Ho, nggak akan ada kata terserah kamu deh yang. Jadi kalian pasti ngedate-nya asik gitu, terencana. K-drama versus real ini life. K-drama Ya, versus hari real ini life untungnya part Riha 2. tidur cepet, jadi aku bisa mengendap-endap dan nonton drama sepuasnya. Kali ini aku lagi nonton Young Lady and Gentleman atau Shinsawa Agashi. Karena ini adalah salah satu drama yang panjang episodenya, kayaknya nggak asik kalau nggak sambil ngemil, ya nggak sih? Shinsawa Nah, Agashi. kalau sambil nyemil Cimori yogurt squeeze kan enak. Rasa stroberinya seger banget dan bikin melek. Ngemil enak cuma 10 ribuan aja, nori cuma 120 kalori, ngemil nori cuma Cimori. Oh ya, aku belinya di Alfamart ya. Wow. Udah ngemil enak, kita lanjut nonton. Dan di adegan dramanya tuh ada adegan kayak gini. Kira-kira mereka lagi ngapain ya sujud Apa kayak ini gitu? sujud? Oh, untuk Kira-kira ada Maharaja yang kali tahu kan. nggak budaya Korea apa yang tadi muncul di Nah, drama? ada yang tahu guys? Ya, itu adalah Jesa. Jaisa. Jesa adalah salah satu Jaisa. tradisi unik di Korea untuk memperingati hari kematian keluarga, Oh, bahkan nenek moyang loh. menghormatilah. Tidak cuma hari kematian, tapi Jesa juga dilakukan ketika hari-hari besar seperti Chuseok dan Solal. Nah, makanan yang disajikan pun beragam, dari mulai gorengan, ikan, sayur mayur, bahkan buah-buahan, dan yang paling penting adalah makgeolli, Makgeolli. yaitu salah satu alkohol tradisionalnya Korea. Oh ya, biasanya sujudnya pun dilakukan sebanyak 2 kali. Ini emang khusus untuk orang yang sudah meninggal. Dan makanan yang disajikan pun harus berjumlah ganjil, jangan genap. Serta anak laki-laki wajib mengikuti upacara ini. Kalian bisa lihat sendok yang ditancapkan sama suami aku, itu bentuk penghormatan. Nah, untuk wanita tidak diwajibkan untuk sujud penghormatan, tapi mereka wajib menyiapkan makanan. Nah, Oh. itu dia guys, K-drama versus real life. K-drama versus real Hai, life. kita cerita-cerita lagi ya. Di sini tuh ceritanya aku mau buang sampah makanan. By the way, di Wah, Korea di itu Korea buang sampai sampah begini, makanan guys, ada ya. 2 cara. Kalau tinggal di rumah kayak gini yang disebut jutek, biasanya buang sampahnya itu disimpan di depan rumah dan pakai tong sampah kayak gitu. Kalau di Bentuk tong Indonesia macam sampahnya mana guys? pokoknya Macam kayak mana gitu, cara dia buang bakalan sampah deh? ditempelin stiker buat bayar sampahnya, karena emang buang sampah di Korea kan bayar. Yalah. Nah, karena aku waktu itu tinggalnya di apartemen, jadi mesin sampahnya tuh kayak gini. Jadi dia kayak mesin otomatis, kalau kita scan pakai kartu, itu dia mesinnya bisa kebuka otomatis dan menimbang si Wah, sampahnya. luar biasa. Dan posisi waktu aku mau buang sampah tuh kayak gini, persis si mesinnya ada 3. Yang pertama tuh udah full, yang kedua tuh masih digunain, dan yang ketiga itu nggak digunain, mungkin nunggu tong sampah yang kedua udah penuh kayak gitu ya. Terus ceritanya aku tuh scan kartu itu, tapi si mesinnya tuh nggak kebuka-buka terus kan. Dan aku aneh, terus aku bilang ke si ajusi security di situ, ini kenapa ya nggak bisa ngebuka? Nah, biasanya kalau udah di scan pasti ngebuka kayak gitu, tapi ini nggak ngebuka sama sekali. Akhirnya si ajusinya ngecek lah si tong sampah itu, dibuka. Ini kayaknya masih nggak penuh deh, masih setengahnya. Coba scan lagi, katanya gitu. Nah, karena waktu itu posisinya aku buru-buru, terus aku bilang ke ajusi tolong dong ini scanin, kenapa nggak bisa ya? Dan ternyata pas si ajusinya nerima kartu, terus si ajusinya tuh bilang, ini kayaknya bukan kartunya deh, dengan nada yang emang tinggi, orang Busan, kebayangkan. Nah, si kartunya tuh kurang lebih ya kayak gini lah ya, kartu hijau hais, sama kartu putih. khas. Dan tahu nggak, yang aku bawa tuh bukan kartu scan buat sampah, tapi kartu. Jadi yang aku bawa buat scan sampah itu adalah kartu BPJS. Sumpah BPJS? warnanya tuh sama soalnya, jadi waktu itu malah aku salah. Dan setelah tahu itu kartu BPJS, aku langsung, oh ya maaf kata aku tuh sungam nih, dan aku langsung ngibrit ke rumah buat ngambil kartunya. Di situ di pikiran aku udah malu banget, karena udah menyalahin mesinnya kan, terus malah Meribet-ribet. nyuruh ajusinya buat scan sama ngebukain tong sampah, taunya yang dibawa adalah kartu BPJS. Dan aku mikir, ini mau buang sampah atau mau bayar biaya lahiran? Oke guys, jadi itu pengalaman orang Indonesia di Korea guys. Jadi banyak pengalaman culture shock yang ada di Indonesia guys. Di Indonesia, di Korea. Bayangkan sejak buang sampah saja pun sampai pakai kartu guys. Pakai kartu untuk buang sampah di Korea. Ini sebut betul-betul berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia bagaimana guys? Silahkan komen di ruang komentar di bawah. Dan ini adalah pengalaman yang sangat berharga daripada orang Indonesia itu sendiri untuk berkongsi lah dengan orang ramai tentang culture shock yang ada di Korea gitu kan. Jadi saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Semoga video ini menghibur, mampu menambah wawasan buat semua kawan-kawan yang menonton. Dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang di people. Terima kasih karena menonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam nusantara. Good people.
Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.